Selamat datang di Jawa Barat, sebuah tanah yang dibuai dengan alam dan diselimuti oleh budaya. Di daerah tetangga ibu kota negara ini mengisi liburan lebih dari sekedar pelarian, karena Jawa Barat juga menawarkan petualangan yang tidak serupa. Berikut adalah tempat di Jawa Barat yang wajib didatangi bagi Anda yang menginginkan pengalaman berbeda saat mengisi liburan. Bertualang di Jawa Barat benar-benar tidak sebatas pelarian. Seperti tujuan saya selanjutnya, karena niat saja tidak cukup. Oke, sekarang kita lagi menuju ke perbatasan Cianjur dan Bandung. Saya mau ikutan salah satu kegiatan yang memacu adrenalin. Kira-kira apa itu? Ikuti jejak saya, jejak Olahraga ekstrim yang akan saya lakukan kali ini memiliki resiko tinggi. Jadi, untuk melakukannya harus didampingi oleh ahli atau operator yang terpercaya. Hello, ini kita sudah mau siap-siap rope swing di ketinggian 30 meter. Ya, kita sudah mau ambil gambar nih. Kameramen saya sudah on position. Di bawah sini kalau kita lihat itu cukup tinggi juga ya. Nah, ini nih. Oke, kita sudah memulai. Doakan kami supaya aman. Rope jump atau rope swing merupakan salah satu olahraga ekstrim yang menuntut keberanian. Olahraga minat khusus ini sekarang sudah berkembang dan banyak dinikmati wisatawan, khususnya para pecinta tantangan adrenalin. Ini saya tidak mau banyak berbicara karena kalau misalnya banyak bicara makin tegang. Kalau lihat ke bawah juga kayaknya langsung ciut, jadi saya mau lihat ke sana saja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jejak petualang, jejak petualang. Saat melompat, jantung seperti berhenti sepersekian detik. Benar-benar tantangan yang tak mudah untuk dihadapi. Namun, saya berhasil membuktikannya. Saya sudah sampai di tepian dan memang rope swing ini menegangkan sekali, apalagi pas mau lompatnya itu. Jadi sekarang saya mau naik lagi ke atas. Meski cukup memacu adrenalin, namun sensasinya cukup kuat. Sehingga saya tertantang melakukan percobaan yang kedua. Ketinggian berapa ini? 30 meter ya? Ketinggian 30 meter. Jadi memang kalau rope swing sama bagi jump tuh beda. Kalau rope swing tuh benar-benar konsepnya kayak ayunan, tapi ini lebih tinggi dan lebih ekstrim. Kalau bagi jump itu dia lompat vertikal. Jadi talinya juga beda. Jembatan Raja Mandala yang membentang di atas aliran Sungai Citarum ini memang lokasi yang ideal untuk rope jump atau rope swing. Selain sepi lalu lintas kendaraan, pondasi dan besi-besi untuk memasang pengaman juga masih sangat kuat. Nah, selain saya yang lompat, ada perempuan juga yang lompat nih. Jadi wanita-wanita tangguh. Adanya peminat dari kaum hawa merupakan bukti bahwa olahraga ini aman serta terbuka bagi siapa saja. Cuaca akhir-akhir ini memang sulit diprediksi. Namun, hujan yang turun tak menyurutkan semangat kami. Sekarang saya mau cobain lagi, walaupun hujan, ini aman ya? Aman, aman. Siap. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Seru banget ini. Seru itu, dan sebenarnya jembatan ini menghubungkan dari Bandung ke Cianjur. Jadi saya lompatnya dari Bandung nih, ini sampainya ke Cianjur. Seru sekali. Selain memacu jantung berdetak lebih kuat dan cepat,
ternyata ada manfaat lain dalam olahraga ekstrim lompat dari ketinggian ini. Pengalaman yang luar biasa sekali buat saya, dan memang ini rope swing atau olahraga ekstrim seperti ini tuh membentuk adrenalin dan karakter kita, karena dengan seperti ini kita bisa tahu nih bahwa sebenarnya kita tuh berani kalau kita bisa menghadapi tantangan tersebut. Ikut jejak saya, jejak petualang. Bergerak ke arah timur, menyisir tempat-tempat tidak biasa di Jawa Barat, membawa saya ke Kabupaten Tasikmalaya. Di daerah pesisir Cipatujah, kami akan mengulik salah satu spot alam yang cukup ikonik. Sekarang saya mau menuju ke Tonjong Canyon dan mau mengeksplor keindahan alam yang ada di sana. Selain menawarkan keindahan pesona alam, Ngarai Tonjong Canyon juga menjadi destinasi bagi para pemburu adrenalin jengki. Bagus sekali, pemandangannya luar biasa, dan di sini tuh batu-batuannya tuh batuan purbakala, dan kalau dilihat sekilas ini kayak diukir gitu ya. Semakin penasaran mau eksplor di sini. Ikut jejak saya, jejak petualang. Terdapat beragam variasi ketinggian untuk melakukan cliff jump, mulai dari 2 meter hingga belasan meter. Masih selalu deg-degan kalau disuruh lompat, tapi kita harus mengalahkan diri sendiri, jadi kita mau lompat dulu. Ikut jejak saya, jejak petualang! Supaya aman saat melakukan cliff jump, usahakan tubuh selalu jauh dari tebing ketika melompat. Lumayan menantang, karena itu ternyata dia punya air nih agak, walaupun kelihatan tenang tapi agak berarus juga. Cuman kaki kita nggak sampai ke tanah, jadi aman banget ini. Diapit oleh tebing bebatuan, Sungai Tonjong Canyon memiliki kedalaman sekitar 8 meter. Sehingga setiap melakukan lompatan, kaki tidak akan membentur dasar sungai. Pertama berhasil, deg-degan dia, tapi ternyata cepet banget juga. Pas nyampe ke dalamnya itu, naik ke atasnya itu cukup lama karena emang dalam banget. Jadi ini kita udah berhasil nih. Kita mau cek ombak yang agak tinggian dikit lah ya. Melompat dari tebing tinggi seperti ini, tubuh akan melayang selama beberapa detik di udara. Ini Kang mungkin mau loncat nih. Loncat ya ke Tonjong. Gimana rasanya? Rasanya jantungnya kayak ketinggalan. Tidak mau kalah, saya mencoba lompat dari tebing yang lebih tinggi lagi. Lihat ke bawah tuh masih deg-degan, walaupun sudah sering lompat ya, tapi kita tuh kayak masih ada deg-degannya banyak. Tapi tidak apa-apa, itu normal. Oke kan, siap? Ayo siap? Siap! Mana? Lanjut. Pemandangan bebatuan purbakala dan air hijau yang menyegarkan terasa setimpal dengan rasa takut yang saya hadapi. Di atas deg-degan banget, pas lompat di bawah udah rasa relief. Ternyata saya bisa. Yeay! Ayo!
Tantangan adrenalin di Tonjong Canyon belum berakhir. Ini nih cara yang unik untuk menikmati Tonjong Canyon ini. Kita hammocking tapi dari ujung ke ujung. Di sana ada yang udah diikat hammocking-nya. Jadi di sini nanti ditarik-tarik sampai nanti lepas. Ini luar biasa sih karena nanti kita lepasnya tuh di tengah-tengah situ tuh. Excited tapi deg-degan. Jika biasanya hammocking dilakukan untuk bersantai, kegiatan yang satu ini justru membuat jantung berdebar. Setelah ditarik sampai di ketinggian 10 meter, tali hemok pun langsung dilepas. Perih. Perih, ternyata perih. Cuman di atas itu jantungnya emang kayak apa ya? Hilang-hilang muncul, kayak ketinggalan di atas. Sensasi seperti inilah yang bisa kita rasakan saat datang ke Tonjong Canyon. Tadi sudah nyobain, sekarang saya mau bantu tarik hemok ini. Tarik, oke. Semangat. Satu, ayo kuat. Untuk menambah keseruan, tali ditarik sambil digoyang-goyang. Sensasinya tuh seneng banget lihat orang di sana deg-degan ya. Udah loncat duluan. Udah loncat duluan karena saking panjangnya itu. Aduh, ini seru banget menurut saya. Pengalaman yang luar biasa dari Tonjong Canyon. Dan sekarang kita mau lihat-lihat di sekitar sini bukan hanya indah tapi juga masih menyimpan banyak sekali sumber daya alam yang ada di sini. Sekarang saya sudah janjian, saya mau ikut cari hewan yang ada di sekitar sini. Kira-kira apa itu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mantap kan? Tinggi banget ini. Oh nice. Wow. Tinggi banget ini. Terletak di ketinggian 900 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut, Desa Wangunjaya, Kabupaten Cianjur memiliki curug yang mempesona. Perlengkapan sudah siap, udah ready semua, udah pasti safety. Sekarang kita mau langsung rappelling atau canyoneering di curug ini. Sudah terlihat sekali tinggi banget ini. Bang, siap? Oke, ayo. Let's go. Memiliki lebar sekitar 30 meter, Curug Cikondang terkenal sebagai salah satu blok waterfall di Cianjur. Curug ini ketinggiannya kira-kira 35 meter dan debit airnya ini lagi menurut saya kencang banget. Walaupun gak hujan tapi memang debit airnya deras, jadi kita tuh harus melawan derasnya air. Aduh, kena air dan sakit banget juga. Jadi merasa kecaler. Teknik rappelling lebih mengandalkan kekuatan tangan dibanding kaki. Karena untuk menuruni curug, saya harus menahan beban tubuh dengan tangan. Ini susah banget menurut saya.
Ketika melakukan kegiatan ekstrim seperti ini, kita harus percaya pada kekuatan peralatan yang digunakan. Figure of Faith ini dapat mencegah saya terjun bebas. Berada di bawah cekungan, saya menjadi terlindungi dari derasnya air terjun. Setelah beristirahat sejenak, kami langsung disambut overhang, yaitu permukaan dengan kemiringan lebih dari 90 derajat. Sensasi bergelantungan tanpa pijakan semakin memacu adrenalin saya. Setelah melakukan rappelling dengan jarak lebih dari 35 meter, akhirnya saya sampai di dasar air terjun. Mantap! Mantap! Lihat dong, kameramen saya juga nggak mau kalah. Pinjam kameranya. Kita berhasil! Turun dari curug Cipanjang. Bagi saya, melihat air terjun dari titik ini adalah bonus setelah berusaha menaklukkan ketakutan dalam diri. Tadi saya sudah trail run, terus sudah mencoba olahraga ekstrim yang satu ini dan luar biasa banget. Sekarang saya mau beres-beres dan melanjutkan petualangan saya. Ikut jejak saya, jejak petualang. Dari Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, saya melanjutkan perjalanan dan sampai di kawasan Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya mau mengeksplor Ujung Genteng dengan off-road dan ini titik startnya ada di Jaringawo. Saya sudah sama Mang Neo nih, kita mau seru-seruan. Ikut jejak saya, jejak petualang. Jalur dengan titik start perkebunan kelapa ini diawali medan tanah keras. Meski obstacle-nya belum berat, kontur tanah yang tidak rata sudah mulai menambah keseruan. Sikat! Oke, nice. Berhasil. Ini baru. Terus kalau off-road itu memang setirnya ini yang harus kita kuasai nih. Ya, jangan terlalu kencang. Kendaraan yang mumpuni tidaklah cukup untuk menguasai olahraga yang satu ini. Keterampilan driver juga harus terasa agar mobil tidak keluar jalur. Oh, nice! Wow! Jalur berlumpur bekas roda yang cukup dalam cukup mempersulit gerak kendaraan. Ini jalannya licin sekali yang ini nih. Om. Dan ini nggak bisa, jangan berhenti-berhenti karena takutnya kita nyangkut. Jadi kita lanjut aja. Waduh, ini jalannya miring dan dalam. Ngangkut kita. Oh tidak. Lurusin aja. Oh my god.
Jalur semakin menyempit dengan pepohonan yang rapat. Benar-benar rindang sekali nih. Samping kanan kirinya ranting-ranting juga. Nih, sedikit lagi sudah sampai di sungai kita. Kita sudah masuk di air. Kiri. Kiri dikit. Menyeberangi sungai kali ini tergolong sebagai obstacle yang ringan. Berbeda dengan air berlumpur, dasar sungai bebatuan keras membuat ban mobil melaju dengan mudah. Saya deg-degan sekali, Om. Jadi memang pas masuk di air itu, kita harus cari jalan yang bener-bener sesuai. Karena Om sudah sering lewat itu ya, Om ya. Jadi udah hafal, terus kita nggak boleh cari. Cuma tantangannya tuh di sini karena kita nggak tahu ketinggiannya di mana. Jadi benar-benar harus presisi, kalau tidak kita bisa jeblos. Setelah melalui segala tantangan, akhirnya kami sampai di titik tujuan. Pantai pasir putih yang indah menjadi hadiah di ujung perjalanan kami. Tadi lumayan luar biasa treknya dari tanah kering, tanah berlumpur, sungai, sampai sekarang kita finishnya di tepi pantai. Ini cantik sekali pemandangannya. Dan sekarang saya dan Om Dodi mau langsung lanjutkan perjalanan kita ke Fun Camp. Ikut jejak saya, jejak Patong! Ini cukup tinggi juga ya, apalagi kalau lais ini nggak pakai pengaman. Sebagai daerah yang berselimut budaya, beragam tradisi terus berkembang di daerah ini. Budaya yang melebur dalam identitas masyarakat juga menjadi daya tarik daerah Tatar Sunda. Ini dia rangkaian pembuka di acara Fun Camp kali ini. Ada budaya atau kebudayaan lokal di sini, yaitu lengser. Itu adalah semacam tarian penyambutan tamu-tamu yang datang. Di daerah Medaluargi, Kabupaten Cianjur, kesenian sisingaan biasa menjadi hiburan saat ada gelaran pesta dan peringatan. Cukup tinggi juga ya, apalagi kalau lais ini nggak pakai pengaman. Jadi memang harus dilakukan oleh orang profesional atau sudah latihan dulu. Kemeriahan pertunjukan seni ini tidak berhenti sampai sisingaan. Atraksi lais yang juga disuguhkan cukup menarik perhatian saya. Kesenian lais ini menggunakan tali yang terikat di antara dua batang bambu yang berdiri tegak. Wow. Wih. Cuma satu tali yang dipegang, jadi kayak ngilu banget saya. Di bawah, wow. Wah. Keren banget. Karena ini kalau kita lihat ini juga percampuran dari seni bela diri, makanya itu kalau kita lihat tadi di atas tuh butuh keberanian dan juga butuh kekuatan otot yang kuat.
rasa penasaran saya tergelitik untuk menjajalnya meski harus dengan pendampingan. Ini menegangkan sekali karena kita mau naik satu bambu seperti ini nih. Wah, itu memang katanya kalau sejarahnya ini awalnya itu pemanjat yang di sini itu awalnya manjat kelapa. Ya iya. Tapi sekarang sudah dijadikan kesenian, jadi diganti pakai bambu seperti ini. Cuman bambunya kecil banget ini. Bagi pemula seperti saya, tali pada bambu diikat cukup rendah dari permukaan tanah. Wah, cukup Pak. Bapak jangan digoyang-goyang ini, bambunya digoyang-goyang. Saya harus bisa menjaga keseimbangan di atas tali yang terus bergerak. Wah, Bapak, kita bisa ya? Makasih Bapak, tos dulu dong. Ini saya bisa, saya senang sekali. Di atas tuh rasanya deg-degan sekali. Terus tadi pas ngayun-ngayun itu agak sakit juga, tapi saya belajar tentang kesenian yang dipadukan dengan bela diri yang keren banget dari Jawa Barat. Sesuai namanya, kesenian ini ditandai dengan simbol singa yang digotong beramai-ramai. Dalam sejarahnya, sisingaan ini menggambarkan penduduk yang menolak tunduk dari para penjajah. Wow! Aku tidak berekspektasi seperti itu. Wow! Para penggotong menggerakkan singa mengikuti tabuhan alat musik Sunda. Membuat penunggangnya harus pandai menjaga keseimbangan. Di samping saya nih bapaknya udah pro, jadi bisa atraksi. Saya di sini aja udah kaget. Iya, oke, ini sudah selesai. Ikuti jejak saya, jejak.